Oke guys, jadi kembali lagi di channel Lapo-Lapo. Mari duduk dan berbincang. Nah oke, jadi kali ini saya bertiga guys. Jadi di episode sebelumnya itu saya berdua sama Kakanda Rizky. Nah, saling cerita-cerita, baku curhat juga asik. Oke, jadi ngomong-ngomong saya ini bertiga. Nah, kenapa saya panggil Kakanda Wahyu? Nah, jadi saya tertarik dengan dia karena dia itu sama Rizky, dia itu berdua, kecuali saya kodong sering sekali pergi-pergi nanjak itu, pergi nanjak, pergi lihat. Oke, jadi ini dua-dua ya Kakanda ini sering sekali pergi mendaki. Nah, jadi di balik cerita itu biasa Kak dengar itu orang bilang jangan kau pergi mendaki dia bikin capek-capek jangan begini ya. Jadi di sini saya mau kalian sharing-sharing sedikit tentang area pendakian. Nah, jadi pertama kali ini saudara di mana kini nanjak? Pertama kali saya nanjak itu di Bulu Saraung. Langsung Bulu Saraung, ngeri sekali. Nah oke, di Bulu Saraung itu kira-kira itu rutenya bagaimana itu Rizky? Ya, rutenya itu yang banyak orang bilang banyak mengeluh itu saat jalur masuknya. Jalur Lebih masuk. panjang jalur masuknya ke tempat regis dibanding tempat nanjaknya. Oh begitu di. Iya. Lewat jalur mana itu? Jadi dia masuk di desa apalagi itu. Pokoknya kita lewat ke Pangkep. Oh lewat Jalan ke Pangkep di. Pangkep. Tapi kita masuk di dalam desa-desa. Nah oke, jadi berbicara tentang pengalaman pertama mendaki. Nah pasti ini beliau ini di samping kiriku pasti berbeda. Beda atau sama Ji? Beda. Tidak jauh beda. Oh tidak jauh beda. Nah jadi pertama kali di mana itu saudara? Ya pertama kali itu di Lembarama. Oh Lembarama di. Mantap juga di situ. Ya. Jadi di situ itu area pendakiannya itu bagaimana? Ya mau dibilang itu kalau dari awal itu dari pos 1 ya agak mau dibilang semua orang itu bisa mencapai ke Lembarama. Oh bisa di semua orang di. Oh iya mantap. Nah jadi guys segera pergi ke Lembarama yang belum pi. Nah oke. Saya juga belum pi. Ini pertanyaan dulu untuk Rizky. Nah jadi dalam pendakian itu pernah kok kayak misalnya dapat sesuatu yang ganjil begitu. Maksudnya yang ganjil itu seperti ada masalah atau ada hal-hal di luar dugaan begitu. Pernah? Kalau pertama kali saya mendapatkan hal sesuatu yang tidak di luar dugaan itu ya di Lompo Batang. Oh di Lompo Batang di. Lompo Batang. Hal tak terduga bagaimana itu? Ya, hal terduga itu dari jalurnya. Terus kedua juga ada sedikit mistisnya juga. Jalur dan mistis di deh. Ngeri sekali. Jalurnya itu kenapa? Ya bisa orang bilang ya jalurnya agak lumayan jauh sih, 1 jam. Oh 1 jam di. 1 jam itu 1 pos. 1 jam 1 pos. Dan kebetulan itu juga 5 orang di situ. Kebetulan Kakanda itu harga itu ikut. Kita itu pertama kali naik di Lompo Batang itu perdana, jadi tidak ada tahu jalur. Perdana nih, mantap sekali. Betul. Ngerinya. Oh, jadi perdana di 1 jam 1 pos. Mantap gitu. Mistisnya itu ketika apa itu? Jadi mistisnya itu ketika saya melintas 5 orang, ini 5 teman, tapi teman saya ada 3 orang yang tidak melanjutkan karena mungkin tidak Kayak dingin tidak atau sanggup, gimana? tidak Nggak sanggup di. Kebetulan saya itu sama teman saya melanjutkan 2 orang. Oh. Dan saat itu mau menjelang maghrib saya dapat di jalur. Oh menjelang maghrib di deh. Sangat kayak
kalau orang yang baru itu kayak pasti takut-takut. Deh, mau maghrib ini kak, mau gelap, baru belum pergi sampai ini di tempat deh. Kebetulan itu hari saya juga lagi kesusahan air. Saat menjelang maghrib itu saya nginap dulu. Maksudnya saya mendirikan tenda, baru lanjutkan lagi besok paginya. Oh, jadi sempat dirikan tenda dulu Dan tenda. Dan kebetulan itu saya perkiranya itu ada mata air di pos 7, ternyata di pos 9. Dan saya itu pada malam hari cuma makan, merokok, tidak minum. Tidak merokok, hanya merokok guys. merokok, makan mie tidak dimasak. Tidak dimasak nih. Oh berarti itu makanan yang biasa anak-anak kan? Ya, dibikin kerupuk-kerupuk gitu. Oh kerupuk-kerupuk. Ngeri sekali asli. Oke, jadi ngomong-ngomong tentang kan tadi bilang mistis. Nah, bisa mungkin Wahyu yang jelaskan mistis bagaimana itu? Kenapa? Jadi mistisnya begini, kebetulan teman yang Kakanda Wahyu itu hari ya sebenarnya mau melanjutkan, tapi teman 2 orang tak sanggup, jadi dia menemani di base camp. Yang dapat mistisnya itu cuma saya dengan teman saya 2 orang. Oh, jadi kita jangan dapat ini. Mistisnya. Oh, Betul sekali. Jadi saat itu saya dapat mistisnya itu setelah sudah dapat puncak, saya turun ke pos 7 ke 6. Dan di situ orang-orang pasti di luar dugaan pasti tidak percaya bahwasanya ada suara jejak kaki pendaki. Oh, suara jejak kaki. Baru ada orang itu Dan kebetulan itu saya cek ke belakang tidak ada orang, tapi ada suara jejak kaki pendaki. Dan ada suara kayak berbincang-bincang. Oh, orang suara cerita baru jejak kaki. Merinding bulu-bulu guys. Kayak terus sesudah itu saya melanjutkan lagi jalan. Itu sudah menjelang malam 5 ke 4. Terus teman saya ini lagi bahasa kasarnya lagi BAB. Oh, BAB ini pup Lagi pup. Oke. Kebetulan saya menunggu di kayak di kompon duduk-duduk. Saya perhatikan di teman saya itu ada nenek-nenek. Nenek pakai baju hitam. Dan itu saya tidak mau bicara karena di belakang saya ada yang kasih goyang-goyang juga pohon. Gitu. Jadi saya sambil bilang, kok sini tempatnya mistis sekali ya. Baru saya merasakan hal sesuatu seperti ini. Nah, pas menjelang malam tidak ada penerangan. Penerangannya cuma 1 eklen, itu pun lobet di pos 4. Ngeri jadi lobet. Jadi kebetulan itu saya dalam keadaan kegelapan. Jadi gelap-gelap itu jalan. Gelap. Dan itu tempat saya sambil mensinter-sinter kiri kanan, saya melihat sesuatu di belakangnya itu ada perempuan baju putih. Oh, di belakangnya siapa itu dilihat? Ya, mungkin banyak orang bilang ya kuntilanak. Nah, jadi waktu dia di atas, apa kita bikin di bawah ini? Ya, saya juga ingin berbicara sedikit-sedikit ya. Yang saya ingat itu dari pertama kali kita masuk menuju ke base camp Lompo Batang. Ya, memang di situ ada kejanggalan pas mau menanjak. Oh, ada dari memang. Perjalanan itu memang ada kejanggalan sedikit. Oh, ada memang di situ Nah, terus saya juga mau bercerita sedikit-sedikit ini tentang perjalanan pas menuju pendakian ke base camp. Memang waktu itu pas awal dari sana sama teman-teman itu berapa kali terjatuh lagi. Oh, sempat jatuh dalam perjalanan itu. Dan perjalanannya itu sangat gelap. Gelap, Tidak ada lampu. Tidak ada lampu. Tidak ada lampu. Ngeri. Baru jalurnya juga itu sangat ekstrim. Dia ekstrim. Dan saat itu kita hanya menggunakan sinter HP. Sinter HP jadi pakai. Iya. Ngeri. Menggunakan sinter HP itu, ya saat teman lagi di depan, saya lagi menyinter ke belakang, ke depan, ke belakang. Saya tidak sengaja ada bayang-bayang hitam saya sinter dari belakang, tapi saya tidak tahu itu apa. Ngeri. Dan teman saya juga merasakan
tentang ada hal-hal sesuatu di belakang saya yang mengikuti dari awal perjalanan menuju ke base camp. Oh, begitu di. Oh, jadi semenjak pisah gitu di Ya, sama Rizky. betul sekali. Pas sempat saya tidak percaya bahwasannya bisa sampai di base camp. Saya cuma bisa berdoa. Tidak tahu ada berapa menit itu ada seorang kaki-kaki pendaki sekitar 4 orang yang center saya sama teman. Kebetulan teman saya di center itu hari sudah mau hampir jatuh di jurang, lalu saya tangkap. Oh, Gitu. Dan saya yang bikin herannya ini kaki-kaki cuma jalan terus, tidak berhenti. Jalan terus, dia ajak saya, kau turun sama-sama kita ini turun ke base camp. Kalau orang normal pasti istirahat. Ini saya yang bikin herannya, ini kaki-kaki tidak istirahat. oh, Padahal sudah tua. Jalan terus sampai ke bawah. Sampai ke base camp, saya lihat kiri kanan sudah tidak ada itu kaki-kaki. Dan situ itu yang bikin heran Kak. Tapi mungkin itu semacam anu baik ya yang bantu saya. Ya kebetulan teman saya ini pernah juga bercerita tentang mistisnya di Lima Rama. nah, kenapa itu di situ? Ya, mungkin di sini kita bisa membahas ya. Ya Sedikit sharing-sharing. ya, betul sekali. Saat itu waktu ke Lembah Rama itu saya berjumlah kemungkinan ada 10 lebih ya, nggak tahu berapa lagi kan. Dan saat itu saya membawa cewek satu, yaitu cewek satu itu ya memang dia lagi halangan ya, halangan. Oh, Memang dalam soal pendakian itu dilarang yang cewek penghalangan naik pendaki. Setahu saya ya, setahu saya. Dan saat itu teman juga tidak tahu kalau ini satu teman cewek lagi halangan. Dan tiba-tiba di saat itu dia mengungkapkan saat berada di Lembah Rama. Telah sampai dia mengungkapkan dia sedang ya halangan. Betul sekali. Astaga. Dan saat itu terjadinya malam, ada sosok-sosok tinggi hitam. Ada salah satu teman yang lihat dari luar tenda. Oh, dari luar tim Ya. tadi. Kebetulan juga saat itu waktu perjalanan ke sana kita memang membawa anak kecil. Oh, Ya, bawaan tadi. betul sekali. Dan pada saat malam itu tidak sengaja teman saya melihat sosok tinggi besar. Deh. Dan awal dari itu pas menuju pagi ketiga menuju pagi saat lagi packing barang menuju pulang ya, menuju pulang turun ke Lembah Rama menuju ke Lembana ya, Leban tadi. ya. Saat itu waktu menuju ke Talung ya, di Lembah Rama menuju ke Talung ke atas, tiba-tiba teman saya itu kemasukan. Deh, kemasukan ini. Ya, entah itu dimasuki oleh apa itulah, toh. Iya, iya, iya. Nah, terus dia itu yang memasuki seorang nenek-nenek. Oh, nenek masuk Ya, ini. nenek. Dan pada saat itu teman saya berpikir, oh mungkin ini salah satu kejanggalan yang cewek ini lagi halangan naik ke gunung. Tiba-tiba diganggu sampai pulang. Dan pada saat itu teman saya itu kemasukan sampai-sampai lagi kacau sekali. Saat itu teman saya juga dua, seorang laki-laki satu, seorang cewek satu kemasukan semua. Dan pada saat itu sangat beruntung ada teman saya yang sangat pintar, ya mungkin ada sedikit ya yang dia hafal. Dia yang mengobati dan mengeluarkan sosok itu. Dan pada saat itu pas menuju pulang kita berdoa bersama-sama, membuat lingkaran berdoa kepada yang di atas. Dan pada saat itu sampailah menuju ke sungai berapa ya, sungai 4 kayaknya. Dan pada saat itu sampai di situ kita tidak diikuti lagi. Oh, sampai di situ di. Iya. Mungkin saya juga kurang ingat ya, sangat lupa juga karena mungkin terlalu lama itu sana waktu sama teman-teman dulu.
Oh. Mungkin saat itu yang sesuatu yang tidak diperbolehkan ya untuk seorang wanita yang halangan. Oh, tak boleh memang di. Betul. Iya. Mitos dengan faktanya memang sudah fakta yang itu setiap gunung atau alam apa itu pasti ada sebuah peraturan memang yang sudah dilarangan. Betul. Jadi teman-teman apapun itu kalau mau pergi ya harus berdoa dalam perjalanan agar perjalanan itu bisa lancar. Nah, terus juga kedua harus mentaati semua peraturan yang ada di lingkungan alam gitu. Sangat ngeri nih cerita-cerita tentang gunung ya. Antara ini kakanda-kakanda ini yang sudah berpengalaman. Guys, jadi terima kasih sama Kakanda Rizky dan Wahyu sudah mengisi podcast kita kali ini. Nah, jadi guys, ikuti keseruannya. Siapa tahu lagi nanti diundang lagi berdua tuh. Nah, bisa saja berlima, bersepuluh. Bisa saja kita undang semua temannya yang sering naik gunung. Oke? Jadi ikuti terus di channel Lapo Lapo.